Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat sekalian dimanapun Anda berada, khususnya warga Tanah Laut. Jumpa lagi bareng saya, Dr. Erik, dan saya kali ini ditemani oleh Dr. Jessica dalam sesi ngorbit. Nah, ngorbit itu apa sih, Jess? Ngobrol bareng ini Tala. Itu dia, supaya kita lebih familiar, Sobat Sehat sekalian bisa mengingatnya gampang dan enak, dan kita suasana santai. Ya, betul. Jess, kali ini kita sudah ada kedatangan tamu nih, Jess. Ya. 2 orang narasumber yang kece abis sudah pokoknya. Dokter favorit ya. Dokter favorit di Tala. Nah, Iya, dengan betul. karismanya dan apa ya? Idola. Auranya. Nah, kita perkenalkan narasumber kita kali ini ada Dr. Eko, spesialis saraf, dan Dr. Cita Kristianti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Halo Dok, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Halo, sehat. alhamdulillah. Oke. Nah, kali ini Dok, kita mau ngomongin tentang data dan dinamika penanganan COVID-19 Dok. Tapi di Tala Dok. Nah, Berat ini ya, berat. di Tala Dok. Cuman Jess, kalau kita lihat kan hari ke hari, Iya. detik ke detik bahkan ya, itu jumlah tren perkembangan kasus COVID-19 Meningkat. ini baik di global, di Indonesia maupun lokal ya, di Kalsel dan khususnya Tala, ini trennya kok naik ya. Iya. Nah, bahkan update-nya tanggal 29 29 ya terakhir ya. Berarti kan itu kayak masih ada peningkatan ya, Iya, Sis ya. betul. Terakhir itu Dok saya lihat itu di di websitenya WHO sendiri ya Dok ya. Indonesia ini menempati peringkat 24 sedunia Dok ya. Kemudian untuk jumlah yang terkonfirmasi positif sendiri itu di Indonesia per tanggal 29 Juli 2020 itu 104.432 orang. Jiwa mungkin Dok ya lebih tepatnya. Ya, nah Dok, kalau di Kabupaten Tanah Laut sendiri khususnya gimana Dok? Ya, betul sekali. Jadi, kalau menurut WHO, kita itu di Indonesia itu nomor 24. di dunia. 24 ya, Dok ya. Sedangkan Oke. Kalsel sendiri itu nomor 6. Oh, Setelah wow. Jawa Timur, Jakarta, Jateng, Jabar, Sulsel, habis itu Kalimantan Selatan. Sekitar 5.000 sekian. Masih masuk 10 besar tuh Masih ya. 10 besar. Masih ranking. Dan Tanah Laut juga ranking juga di Kalsel. Tanah Laut Waduh. ini ranking keempat. Ini sudah turun ranking. Kemarin sempat ranking 3. Wah. Setelah Banjarmasin, kemudian Banjar atau Kabupaten Banjar Matapura ya. Iya. Kemudian Banjarbaru baru kita. Dan kita kemarin tanggal 29 Juli 2020 kita sudah ada 514 yang terkonfirm. 514, Untuk Tanah Laut. Dok? Betul sekali. Tanah laut aja, Dok ya. Tanah itu? Laut saja itu. Oke. Banyak ya, Dok ya. Banyak. Oke. Dok, itu kan angka-angka dari hari ke hari ini berubah terus nih, Dok. Nah, kalau saya aja yang background seperti ini juga pusing, Dok. Nah, lihat angka ini sebenarnya indikatornya apa aja sih, Dok? Yang Oh, perlu ya, diamatin betul. kan biar sobat sehat sekalian ini bisa tahu gitu nah, Dok. Jadi sama-sama ngamatin, sama-sama paham. Oh iya, ini toh ternyata maksudnya ditampilkan data itu. Betul sekali. Jadi kalau kita melihat angka itu nggak sekedar grafik yang naik terus gitu ya. Terus kita melongo gitu ya. Oh, semakin banyak ya. Tapi apa impactnya gitu? Apa yang bisa kita lakukan dengan data-data tersebut? Karena itu, hanya di ID kita ini kita punya tim penanganan COVID. Nah, di tim penanganan COVID sendiri ada divisinya, divisi saya kebetulan, yaitu analisa dan pengolahan data. Nah, dari situ kita bisa melihat ada indikator-indikator yang bisa kita hitung sebetulnya dari data-data tersebut. Misalnya kita bisa lihat positivity rate. Positivity rate itu artinya kita melihat jumlah orang yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah yang di swab. Jadi berapa positivity rate-nya? Dan kita bisa membandingkan dengan angka dari Kalsel atau angka standar WHO. Untuk di Misalnya, Tanah Laut? WHO itu menyarankan positivity rate itu harusnya 5%. Sedangkan di Tanah Laut ini sampai yang terakhir itu masih 21%. Jadi masih tinggi. Tinggi ya. Artinya nggak cuma data nyel aja Iya, ya, Jess ya. betul. Terus habis itu Ternyata kita ada bisa indikatornya satu positivity rate. Yang lainnya, kedua Dok? bisa recovery rate. Jadi Itu jumlah apa, Dok, orang yang itu? sembuh. Oke. Jadi ini sudah mengalami peningkatan. Dari yang Oke. akhir Juni kemarin itu kita di angka 35%, sekarang kita sudah di angka 56%. Wah, lumayan, Jadi Dok sudah lah. lebih dari 50%. Jadi orang yang sembuh sudah lebih banyak daripada orang yang sedang dirawat sakit saat ini. Oke. Ini Ada perbaikan. pembandingnya, Dok? Pembandingnya setinggi-tingginya, kalau bisa di Oh. atas 80%. Iya. Targetnya segitu ya, Dok ya. Iya betul. Tapi ini Artinya semakin penanganannya lama. bagus gitu ya, Iya Dok ya. betul sekali. Oke. Nah,
Iya. Untuk angka konfirmasi positif ini sendiri dok, jika dibandingkan dengan jumlah populasi di tanah laut itu kayak apa sih dok? Nah, sebetulnya kalau kita bilang angka konfirmasi itu lebih pasnya itu dibandingkan dengan jumlah yang telah swab, Oh, yang gitu. penduduk yang di swab. Karena kalau kita melihat populasi secara umum, Kelihatannya kecil. kelihatannya kecil ya dok ya, betul. Kelihatannya kecil dok ya? Ya. Jadi dari presentasi yang terkonfirmasi dengan penduduk setara itu 0,15%, 0,15% maksudnya. 0,15 itu ya? Itu data per 27, maaf tanggal 7 Kemarin. Juli. Oh, 7 Juli. Terakhir tanggal 7 Juli, karena kita kan mengolahnya per bulan. Nah ini per 7 Juli terakhir kita mengolah data itu perbandingan antara yang terkonfirmasi dan jumlah penduduk tanah laut adalah 0,15%. Kecil kan kelihatannya? 15 dari 100 ya dok? Iya, makanya. Oke. Jadi Kelihatan kesannya kecil. memang jadi kecil sekali, tapi ini bisa jadi sebenarnya karena untuk tesnya kita masih belum terlalu agresif, bisa jadi seperti itu. Makanya lebih tepat seperti yang Dr. Cita katakan tadi, Harusnya untuk kita angkanya lebih ke positivity Iya, rate-nya positivity. yang harus diperhatikan. Dan harusnya kita lebih masif lagi untuk melakukan tes-tes Tes tersebut. tadi ya dok. Berarti lebih digencarkan gitu ya dok ya? Digencarkan lagi supaya untuk semakin menurunkan angka positivity rate-nya tadi. Nah, Tapi ada info ya dok, mulai bulan depan ada 10.000 swab ya dok ya katanya per kabupaten. Informasinya Dari sih seperti provinsi itu. ya? Mudah-mudahan Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. ya. Ya tanah dok ya. laut itu sudah sekitar 2.000 orang yang di swab. Oke. total mulai Total, awal kita mulai pegang awal swab sampai ya dok saat ya? ini. Kalau rapid sudah mendekati 10.000. Ini kan standarnya sebenarnya kan pakai swab atau PCR. Dok, selain tadi positivity rate, terus kemudian apa tadi dok? Recovery Yang rate. recovery rate. Sebenarnya itu kan untuk menilai kebaikannya, maksudnya keberhasilannya. Betul. Nah, kalau untuk menilai kurangnya dok, ada nggak dok? Misalkan kayak andai kata, maaf katalah seperti CFR atau kematian, iya, kayak betul. gimana dok gitu dok di tanah laut sendiri dok? Ya kalau di tanah laut itu ada case fatality rate ya. CFR-nya itu di tanah laut terakhir kemarin sampai tanggal 29 itu ada 3,31%. 3,31%. Iya, tapi itu sudah turun sebetulnya. Dari sebelumnya dok? Dari sebelumnya sekitar 4 sekian persen, 4,5%. Berarti artinya ada peningkatan keberhasilan dalam penanganannya ya Iya, dok ya? betul. Alhamdulillah. Dan itu linear ya antara tadi yang disebutkan kesembuhan dengan case fatality rate-nya turun. Iya, Betul kan? Oke. Jadi case fatality rate-nya turun dari 4,5% tadi menjadi 3,31%. Recovery Sedangkan rate-nya recovery rate-nya Iya, meningkat. meningkat. Nah, mudah-mudahan ini bisa berkontribusi banyak dari tim treatment, kan kita punya divisi Oke. treatment. Betul. Amin. Sehingga untuk kesembuhan di tanah laut untuk kasus COVID ini bisa lebih banyak. Tentu saja kalau misalkan tanah laut sudah tingkat kesembuhannya meningkat, Ya. artinya lebih baik, otomatis jumlah kasus yang tertreat di tingkat provinsi pun juga lebih baik ya dok ya? Betul. Iya. Kontribusinya kan dari masing-masing daerah. Oke. Dok, untuk pola penularan sendiri dok, kalau di Kabupaten Tanah Laut ini seperti apa sih dok? Iya, baik. Sebenarnya kalau pola penularan kan kita tahu dasar apa ya, polanya dia dari droplet ya, kemudian transmisinya itu dari droplet, kemudian dari penularan melalui permukaan kontak Ya, ya. karena bisa bertahan di permukaan Betul, benda ya dok ya? jadi bisa bertahan lama juga di permukaan entah itu logam ataupun mungkin kayu seperti ini bisa juga dia. Iya. Nah, kalau untuk itu kan untuk ininya ya, transmisinya ya. Transmisinya. Tapi kebanyakan untuk pola penularannya itu lebih banyak kalau kita yang kasus pertama awal kemarin itu terdeteksi positif kan pada satu kelompok tertentu ya. Oke dok. Jadi ada Cluster ya dok ya? ya cluster. Jadi ada cluster, kemudian paparannya sebenarnya bukan dari kita, bukan murni dari tanah laut, tapi dari daerah luar kan. Kemudian ke kita, dan terjadi penularan lebih lanjut di situ. Kontak sebenarnya yang paling banyak. Nah, jadi polanya lebih karena kontak antar orang dan itu cenderung pada awal-awal kan lebih banyak yang dan sampai sekarang pun seperti itu ya, tanpa gejala. Tanpa Jadi, gejala yang Iya. banyak ya dok. tanpa Itu yang gejala dikhawatirkan kemudian ya, Dok. kita tidak terlalu aware akhirnya gampang sekali terkena. Lebih banyak karena itu tadi kelompok-kelompok klaster tertentu
Kemudian semakin kecil, semakin mengecil ya ke tingkat keluarga ya. Oke. Nah, Jess, kalau kita lihat nih tanah laut ini kan luas banget nih. Iya, Ya betul. toh? Nah, kalau saya dengar nih ada 11 kecamatan bahkan Kalau ya. nggak salah 11 ya, Dok, Wah, ya? Kemudian untuk angka tren di masing-masing kecamatan, ada nggak Dok data tentang ibaratnya kalau juara itu rankingnya gitu kan? Siapa Dok ranking satunya, Dok? Ranking satunya pelihara. Waduh, ini nggak tahu harus tepuk tangan atau sedih nih, Dok? Iya benar. Sedih dong, harusnya Sedih ya harusnya. Dulu awal-awal klaster dulu dong ya, itu kan Betul. banyak dari Batu Ampar ya dulu ya. Oh iya. Ya. Masalah dari Batu Ampar gitu. Sekarang malah Batu Ampar ini sudah semakin Turun ya, Dok ya. Yang naik itu sekarang pelihara jelas nomor 1. Dan itu sudah mencapai angka 187. Wow. Dari 500 itu berapa sepertiganya berarti ya itu ada di pelihara. Iya. Terus yang kedua jorok, yang ketiga bati-bati, baru sisa. Baru sisanya. Jadi, oke. Kita mesti aware gitu ya. Tiga besarnya itu ya, Karena kita Dok. hidup di pelihara ya. Karena mungkin aktivitas ekonomi masyarakat juga terpusatnya di situ ya, Dok ya. Betul. Jadi kan denyut nadi kehidupan, Ya. denyut nadi kehidupan dari kabupaten di Iya, situ. Betul. Dan yang patut dicatat itu dari OTG yang ada itu sekitar dari data kita itu ya, kita ada 38% sekian, hampir 40% itu yang menunjukkan swabnya itu positif. Dari OTG-nya, Dok ya. OTG-nya. Kemudian positif ya, Dok ya. Positif. Jadi kita tuh mesti ibarat tuh nggak hanya pada pasien saja sebetulnya, dengan orang Dengan sekitar teman, kita, ya, Dok, ya. teman, itu juga. Wah, jangan-jangan ini. Jadi kita Iya. juga begitu. Oke. Ya, aware itu pada siapapun. Aware terhadap siapapun. Siapapun ya. Catat. Setuju. Protokol kesehatan itu berlaku kepada siapapun. Iya betul, setuju Dok. Dok, ini kalau nggak salah nih Dok, kalau COVID ini bener nggak sih Dok? Fenomenanya tuh seperti gunung es. Jadi yang terlapor itu mungkin hanya di permukaan lah. Jadi Betul. masih banyak yang sebetulnya belum terdata karena ya itu tadi belum melakukan pemeriksaan ya Dok ya. Betul sekali Dokter Jessica, karena kita tahu sendiri di Indonesia secara umum di Indonesia tidak hanya di Kalimantan Selatan ataupun Tanah Laut khususnya, itu kita persentase untuk pemeriksaan swab dan PCR ini Masih kurang ya, masih Dok? kurang gitu. Jadinya kesannya mungkin saat ini bisa tidak terlalu tinggi kesannya, tapi sebenarnya jika kita bisa melakukan tes dan tes, Iya. maka ini akan lebih banyak lagi sebenarnya kemungkinan akan lebih banyak lagi. Tapi karena tertutupi tadi, kita ada kekurangan dalam Keterbatasan. fasilitas ya, entah itu sumber daya manusianya ataupun alatnya ya. Iya betul. Jadi kita jadi terbatasnya seperti fenomena gunung es, cuma kecil di tip saja, tapi di bawahnya sebenarnya bisa Lot of case ya, Dok ya. banyak sekali. Karena standar WHO itu harusnya minimal 3% itu Betul. harus bisa dari Jawa dulu. Minimal 3%, Dok ya. Kita Oke. baru 0,6%. Waduh. 0, Masih PR yang PR, kudu diuber. iya. Nah, baik dari sarpasnya, dari sistem pendukungnya, Iya, serta benar. interkoneksi ya, Dok ya. Dan juga partisipasi masyarakat. Iya, masyarakat Nah, yang paling penting juga partisipasi masyarakat nih. harus kooperatif ya Dok. protokol kesehatan tetap harus dijalankan gitu. Dok, ini kalau untuk kan kita sering dengar ya Dok, zona merah, zona hitam, zona hijau. Untuk tanah laut sendiri sebenarnya masuk ke zona apa Dok? Dan itu sebetulnya maknanya apa sih Dok? Iya. Terakhir kita dikategorikan zona merah ya. Ya, sudah. Ya, jadi kalau dikategorikan zona merah, sebenarnya definisinya Iya. itu kita artinya di daerah tanah laut ini terjadi pola transmisi lokal. Oh. Jadi Ya. sudah menular di antara warga-warganya gitu. Tidak perlu ada riwayat perjalanan keluar daerah ya Betul, Dok? tidak perlu ada riwayat itu. Dan kalau kata-kata Dokter Jessica ada zona hitam, Iya. sebenarnya secara resmi sih tidak ada ya rilis zona hitam. Itu hanya menunjukkan bahwa di daerah yang berzona merah itu sangat banyak sekali terjadi Sangat transmisi ekstensif lokalnya. ya, Dok, ya. Iya, transmisi lokalnya sangat masif sehingga dikatakan zona hitam gitu. Tapi sebenarnya kalau pembagian dari Kementerian Kesehatan sendiri kan hanya zona hijau, kuning, orange, dan merah. Merah tadi seperti saya jelaskan ada transmisi atau penyebaran antar warganya, penularan antar warganya. Orange itu karena dia berdekatan dengan daerah yang zona merah. Kemudian kuning lebih banyak karena ada penularan di komunitas tadi yang kluster Oke. kuning ya. Kemudian hijau ya aman, tidak ada infeksi di daerah tersebut. Kemudian
tidak ada pelaku perjalanan dari luar dari daerah merah, zona merah, itu dikatakan dengan hijau. Kalau kuning tadi ya Klaster tertentu ya dok ya. Tapi moga-moga aja Jess lah tanah laut ini nggak sampai zona hitam. Amin. Jangan sampai amin. Itu harapan besar dari kita semua ya dok Betul, ya. betul. Dan moga-moga tidak ada zona hitam di alam. Setuju sekali dok. Nah, Itu butuh peran semua elemen. Iya betul. effort Dari- bersama. Setuju, Dok. Nah, Nggak bisa dari tenaga kesehatan Dari kita, dari atau pemerintah masyarakat, saja iya, ya dok ya. jadi semua elemen masyarakat bergerak bersama. Setuju sekali. Dok, kalau untuk berita hoax yang beredar nih dok, karena ini cukup meresahkan ya dok ya. Ya. Nah, tanggapan dari organisasi profesi seperti IDI sendiri menanggapi hal ini seperti apa dok? Ini kan salah satu bentuk tanggapan kita. Iya, Kita oke. mengadakan edukasi kepada masyarakat. Ya, betul, setuju, Dok. Bahwasanya hal-hal yang hoax itu kita luruskan dengan cara seperti ini. Supaya nggak tersesat terus ya dok ya. Dengan cara mengedukasi ke masyarakat. Edukasi itu dengan banyak media sebetulnya ya. Dan salah satu yang digarap oleh IDI seperti Iya. kita sekarang ini. Mengedukasi masyarakat dengan sesuatu yang benar. Iya. Meluruskan yang Oke, dok. Kemudian ini kan kalau kita ikuti berita terkini nih dok, ada beberapa kota yang kemudian ada mulai sorry to say lah, misalkan seperti pelonggaran terhadap PSBB, terus pelonggaran terhadap hal tertentu yang impact-nya itu mulai dibuka kembali, tempat hiburan, kemudian tempat wisata. Nongkrong ya. Nah, nongki-nongki juga itu tadi. Nah, itu gimana dok? Kalau di tempat kita dok, udah mulai bisa nggak sih dok? Sebenarnya di tanah ini kayak gitu. Gimana dokter Cita? Gimana ya? Jawabannya sebetulnya salah sih kalau kita melihat grafiknya. Grafik kita sudah semakin naik. Memang ada turunannya. Bahkan setiap hari itu hampir tidak ada yang namanya tanah laut itu Kosong. nol penambahan. Oke. Selalu ada penambahan. Every day ya, dok? Day to day ya. Day to day selalu ada penambahan. Soalnya Oke. kemarin kita sempat ditanya sama Pemda, kapan kita itu menuju puncaknya? Ada satu yang masih susah dijawab gitu. Iya. Susah. Masih susah dijawab karena pemeriksaan kita juga masih gitu ya. Terus apakah boleh saat ini nongki atau berhubungan sendiri ya? Kalau penting nggak penting gitu ya? Iya Yang betul. bisa dijawab sendiri sebenarnya dengan kondisi kita. Iya. Oke. Kurang Tapi disarankan dulu ya, ya, Dok. Iya. Tidak disarankan dulu. Ya, Belum saatnya. masih belum waktunya. Nah, karena Mending take away aja ya dok. Ya, setuju. kliknya aja belum nampak. Belum kelihatan. Nongol gitu ya. Nah, dokter Eko, Ya. tadi kan kita ngomongin tentang apa tadi pelonggaran, at least pelonggaran lah. Betul. Nah, kemudian ini kita coba sampaikan itu dulu tentang adaptasi kebiasaan baru dok. Ya. Nah, adaptasi kebiasaan baru ini yang bener nih kayak apa sih dok? Baik, sebenarnya simple ya. Protokol kesehatan kita jalankan. Artinya ketika kita melakukan kegiatan kesehari-hari, tetap kita harus gunakan dari diri sendiri dulu. Kita gunakan masker, kemudian Dengan cara yang benar, maskernya Cara yang Maskernya benar. harus benar ya, Jangan turun-turun di hidung Dagu. Iya. ke dagu tidak, tapi melingkupi hidung dan mulut terlingkupi. Nah, kemudian juga hand hygiene atau kebersihan tangan kita perhatikan. Betul. Setiap saat ketika setelah melakukan tindakan kegiatan atau bahkan cuci tangan sebelum makan kan tetap harus dijalankan. Cuci tangan pakai sabun ya tetap. Pakai sabun. Perilaku hidup bersih Kalau dan sehat ya dok. wiji aja. Wah, ya kurang. Kumannya masih tetap di situ. Virusnya masih di situ. Aduh. Obokan kurang gitu kan. Ya. Terus sabun. Perhatikan jarak antar manusia ya, antar Oke. orang fisika atau kemudian hindari kerumunan. Itu tetap harus dijalankan sebenarnya. Nah, ketika kita semua bisa menjalankan itu dengan baik, insya Allah kita sudah siap dengan Untuk adaptasi adaptasi kebiasaan kebiasaan baru. baru. Jadi modifikasi di segala aspek Betul. kehidupan Betul. ya. Betul. Membiasakan diri. Ya, Nah, oke. Oke. Dok, kalau untuk terkait hoax tadi dok, Hmm. gimana kalau kita coba luruskan ya dok ya? Boleh. Apakah itu mitos ataukah itu fakta? Siap, Nah, ya. yang pertama nih dok, yang lagi viral ini menggunakan termogan mengakibatkan kanker otak dok. Gigi Gimana ada. dok? Iya. Itu ramai ya karena Karena diangkat oleh pengamat dan terkenal ya tokoh dok. nasional ya. Mm-mm. Kita sudah melakukan penelusuran literatur juga bahwa kalau untuk penggunaan termogan tidak ada masalah, tidak akan menyebabkan kanker karena radiasi yang digunakan sebenarnya pada termogan itu sebenarnya hanya untuk sebagai indikator penunjuk saja yang
radiasi panasnya adalah berasal dari tubuh kita, sehingga muncul tangkapan di layar. Jadi bukan berarti berupa sinar radiasi seperti halnya misalnya ketika melakukan radioterapi pada orang dengan kemoterapi, pada orang dengan cancer, kemudian atau foto ronsen misalnya, bukan radiasi seperti itu. Artinya tidak perlu khawatir ya dok ya. Jadi mitos teman-teman. Jadi tetap aman pakai termogan. Setuju sekali dok. Jangan juga meletakkannya di tangan dok karena takut tadi katanya. Jadi tetap di kepala ya dok Tetap ya. harus di kepala. Infrared aja sih. Iya betul Infrared dok. di kulit aja. Kalau yang ditoskan itu adalah laser, laser itu masuk ke dalam. Iya, oke, sudah clear tentang termogan. Oke. Yang kedua nih dok, virus corona dan COVID-19 adalah konspirasi tenaga kesehatan dan rumah sakit. Gimana nih dok? Kita nggak usah ikut konspirasi deh, karena begini saja. Oke lah orang mengatakan ini konspirasi, tapi kenyataannya bahwa Iya, dia ada di tengah-tengah kita. betul. Di antara kita ada dia. Betul. Dia Dan ada. berbahaya ya dok. Betul sekali. Kalau kita menganggap ini konspirasi, biarlah orang-orang yang di luar sana. Setuju, Tapi dok. kita harus aware bahwa tadi kembali ke protokol kesehatan. Nyatanya itu kasusnya setiap hari bertambah. Betul, setuju Bagaimana dok. kita bisa menyatakan itu suatu konspirasi, sedangkan ada ini. Dan kenyataannya banyak dari tenaga kesehatan sendiri yang gugur dok. Iya. Ya. Sedih dok kalau ingat itu. Oke. Yang ketiga dok, menggunakan masker dengan benar dapat menurunkan resiko terpapar virus corona. Betul ya dok ya? Betul sekali, betul sekali. Setuju. Karena Kemudian, jadi ada yang saat ini itu lagi ramai kan, gunakan maskermu untuk melindungiku dan aku menggunakan masker untuk Iya, melindungimu. betul itu dok. Itu Setuju salah satu. sekali. Betul. Iya, betul sekali dok. Nah, kemudian dok, yang keempat, tidak demam, tidak batuk, tidak sesak, artinya aman dari COVID. Belum tentu. Belum tentu ya dok ya. Ada istilah orang tanpa gejala. Iya. Atau kontak erat saat ini ya dok ya. Iya, dia namanya kontak erat. Itu bisa tanpa gejala. Setuju dok. Asimptomatik. Tapi dia bisa menularkan ke Iya. Orang lain. Artinya harus tetap mematuhi protokol kesehatan Protokol tadi ya dok kesehatan ya. sekali Oke. Lagi yang terakhir nih dok. Virus corona tidak membahayakan karena terbukti banyak yang sehat. Iya. Itu tadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kelihatannya sehat-sehat saja. Sehat itu bisa karena memang imunitasnya bagus atau dia terpapar tapi viralnya nggak banyak, jadi dia bisa tanpa gejala. Tapi kalau orang yang imunitasnya tidak bagus, apalagi ada komorbiditas, ada penyakit-penyerta, kemudian viralnya banyak, dia terpapar dari banyak orang. Kita nggak bisa prediksi itu ya dok ya. Makanya tetap ada yang bergejala berat walaupun dia bergejala ringan bukan tidak bergejala. Iya. Dan yang tidak bergejala ketika menularkan orang lain belum tentu sama-sama tidak bergejala kan ya dok ya. bisa jadi lebih berat kan? Iya. Nah, karena kita tidak tahu status imun atau kekebalan tubuh masing-masing. Awareness perlu ya dok ya. Sangat perlu. Jadi makanya lebih baik kita aware, lebih baik kita waspada, saling mengingatkan, itu akan menjaga kesehatan. Oke, dok. Pertanyaan terakhir nih dok. Saya rasa sih tidak hanya di daerah kita dok tentang pasien-pasien yang tidak jujur nih dok ketika datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin sebelumnya pasien tersebut sudah didiagnosa ke arah COVID, lalu datang ke rumah sakit lain atau vaskes lain tidak jujur tadi dengan riwayat perjalanan penyakitnya. Iya dok. Nah gimana dok dari ID tanggapannya dok? Dampaknya apa sih dok kalau pasien ini tidak jujur dok? Sangat luas ya dok ya. Iya. Dampaknya sangat luas sekali. Jadi kita memang sudah pernah satu kali mengalami pasien dengan tidak jujur yang istilahnya pemberitaannya mungkin sudah tahu hampir seluruh tanah laut ya. Iya. Implikasinya sangat besar karena begitu satu orang itu tidak jujur, kemudian dia menjalani kontak berobat, kemudian entah itu dengan pengobatan tradisional atau ke dokter atau ke klinik, maka dia akan bersentuhan atau kontak dengan orang-orang yang ada di situ. Iya. Akhirnya apa? Setiap orang yang dilalui tadi pada proses pengobatan dia harus dilakukan tracing. Iya. Tracing plus pemeriksaan dok. Betul. Jadi panjang ya dok ya. Betul. Jadi implikasinya adalah semua orang harus melakukan pemeriksaan, kemudian biaya yang dikeluarkan juga besar. Iya.
Jadi untuk menjaga diri sendiri dan juga tentunya orang lain ya dok. Baik Tidak cukup untuk menjaga diri sendiri, Oke. tapi kita jujur itu bisa menjaga orang lain juga kan? Iya betul. Oke. Setuju sekali dok. Jadi keterbukaan, kemudian Sangat kejujuran. Gak usah takut ya dok ya seharusnya. Ya. Karena sebetulnya masyarakat sendiri yang membuat stigma negatif. Sebetulnya nggak ada hal yang patut dibuat pasien itu mungkin merasa dikucilkan. Sebetulnya karena kita menghindari virus ini, Ya. bukan karena ingin mengucilkan ya dok ya. Betul. Betul sekali. Mm-mm. Kita ingin mengurangi pengurangan, Kita- mengurangi penularan. Kita semua Mencegah ya, ingin dok, ya. cepatnya segera Selesai. berakhir dan segera Betul sekali. ada solusi terbaiknya. Iya, setuju. Oke, dok untuk closing statement dok, gimana dok? Apa ada yang Pesan-pesannya, ingin Dok. disampaikan dok ke masyarakat Tanah Laut terkait COVID ini? Iya. Ya kalau dari saya dan mungkin dokter Cita nanti giliran ya. Bisa Jadi sampaikan kalau dok. dari saya buat masyarakat Tanah Laut, kita di masa pandemi ini harus saling menjaga. Terapkan protokol kesehatan dengan baik, dengan benar. Insya Allah ketika itu sudah bisa dilaksanakan, kita bisa saling menjaga, bahkan bersama-sama menurunkan jumlah kasus COVID. Jadi prinsip zaman dulu, prinsip nenek-nenek moyang kita kan gotong royong. Gotong royong. Oke. Jangan lupa Gotong royongnya di sini pada Iya, saat pandemi. saatnya ya, Dok, ya. Itulah saat kita gotong royong. Oke. Identitas kita sebagai bangsa Indonesia benar-benar diuji sebenarnya. Iya. Jadi sekali lagi pasti dari kami menyampaikan bahwa protokol kesehatan itu hal yang harus Protokol kesehatan ya dok ya. wajib. Mutlak. Tidak ada nego-nego, bukan Tidak ada kaleng. nego-nego. Karena yang kita hadapi ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Setuju dok. Oke. Dokter Cita, ada yang ingin ditambahkan Ya dok? kurang lebih sama. Kayak saat ini kita masih melihat data di Tanah Laut terutama ya, itu masih menunjukkan angka yang berdasarkan Meningkat, masih ya, oke. masih tinggi semuanya, positivity rate masih tinggi gitu ya. Jadi panik jangan, tapi tetap aware. Protokol kesehatan harus tetap diterapkan Laksanakan. dan tidak perlu takut kalau misalnya kita mau di tracing atau kita Betul. mau dapat pemeriksaan, tidak perlu takut dengan hal yang karena kita dalam rangka ini tadi bergotong royong, bekerja sama Iya. untuk melawan COVID ini Iya. bersama-sama. Setuju dok. Oke. Nah, demikian Sobat Sehat sekalian, kita tadi sudah ngomongin tentang data dan dinamika penanganan COVID-19 di Tanah Laut nih. Iya. Nah, seperti yang sudah Sobat Sehat dengarkan sendiri dan saksikan, nah seperti itulah kenyataannya. Jadi, kita tetap perlu gotong royong, Protokol aware. kesehatan Nah, ya. Nah, itu protokol kesehatan jangan lupa dan wajib. mutlak. Wajib. Nah, Oke, saya rasa sekian ya Jess ya. Ya. Sampai Oke. jumpa di topik kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Apalagi harus tetap happy, jangan Harus stres. happy, Yes. benar sekali. Tingkat kali Stay ini. safe, stay Sehat. healthy. Setuju. See you. Terima kasih dok. Terima kasih.